Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibunda Hajah Leoni sekeluarga, yang kami hormati pula para sesepuh, para bini sepuh, Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah pengajian Kecamatan Leces yang semoga selalu diberkahi dan dirahmati Allah Ta'ala. Hari ini insya Allah kita akan belajar sama-sama tentang anak durhaka vs orang tua durhaka. Kalau kita sering mendengar kata anak durhaka, oh jangan jadi anak durhaka. Dari penceramah, lewat sinetron, dari berita-berita di media, bahkan sampai ada cerita legenda anak durhaku, si Malin Kundang, terkenal banget tuh ceritanya. Nah, tapi kalau ada orang tua yang durhaka, orang tua yang durhaka, ini rasa-rasanya kok aneh ya kedengarannya, asing banget. Mana ada Ustadz orang tua yang durhaka? Yang ada anak durhaka. Sehingga kemudian membuat sebagian orang tua yang tidak paham tentang masalah anak ini, seakan-akan apa yang sudah mereka lakukan itu adalah benar. Bagian dari apa yang dituntunkan oleh Allah Ta'ala dan yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal enggak. Bagaimana orang tua itu bisa dikatakan sebagai orang yang tua yang durhaka? Mari kita simak kisah ini. Meskipun kisah ini oleh para ulama hadis dikatakan la asla lahu, tidak ada asalnya, tetapi secara makna tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kisah ini terjadi pada saat ada seorang ayah. Seorang ayah itu menyeret-nyeret anaknya dihadapkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sang ayah cerita, wahai Amirul Mukminin, nih anak saya nih durhaka sama saya, tolong nasihati dia, beri motivasi. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tidak boleh seorang anak itu durhaka kepada ayahnya, itu dosa besar. Maka sang anak memberikan pertanyaan kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, lil waladi huququn ala abihi, bukankah seorang anak itu mempunyai hak atas ayahnya, maksudnya atas orang tuanya?
Maka Umar bin Khattab menjawab, bala. Iya, benar, ada. Maka kemudian anaknya mengatakan, mahiyya ya Amirul Mukminin, apa itu? Haknya seorang anak atas orang tua itu apa? Maka jawab Umar, ayyan taqiya ummah, memilihkan ibu yang baik. Wa yuhassinasmah, memberikan nama yang baik. Wa yu'allimuhul Qur'an, dan mengajarkan kepadanya Al-Qur'an. Jadi ini haknya anak atas orang tua, memilihkan ibu yang baik, memberikan nama yang baik, mengajari Al-Qur'an. Apa jawab anaknya? Ketika diberikan penjelasan seperti itu, dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna abi lam yaf'al syai'an min dzalik. Ayahku tuh tidak pernah melakukan yang disebutkan tadi itu. Tiga-tiganya enggak melakukan. Ya. Amma ummi, adapun ibuku, fa innaha zanjiyatun kanat limajusi. Nah, ibuku ini adalah seorang negro beragama Majusi. Nih. Kemudian waqad sammani Ju'lan. Dia telah memberiku nama Ju'lan. Kemudian walam yu'allimni minal Qur'ani harfan wahidan. Dia tidak mengajariku satu huruf pun di dalam Al-Qur'an. Nah, maka apa jawab Umar bin Khattab mendengar penjelasan anak tersebut? Dia mengatakan, ji'ta tashku uquqa ibnik. Kamu datang ke sini mengeluh, mengadu tentang kedurhakaan anakmu. Waqad aqaqtahu qabla an ya'uqqaka. Ya. Tapi kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum dia durhaka kepadamu. Wa asa'ta ilaihi, dan kamu memperlakukan dia dengan buruk qabla an yusi'a ilaika, sebelum dia memperlakukan buruk kepadamu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini ya kisah yang begitu sangat bermakna bagi kita selaku orang tua maupun yang mau jadi orang tua. Ya. Dari kisah tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang tua yang durhaka itu benar-benar nyata, ada. Ya. Buktinya di zaman dulu ada orang tua yang durhaka. Maka berarti di zaman sekarang pun juga ada orang tua yang durhaka. Orang tua yang durhaka kepada anaknya apa saja dalam kisah tadi adalah tidak memilihkan ibu yang baik. Kalau mungkin ibu-ibu tidak memilihkan ayah yang baik. Nah, ibu yang baik itu seperti apa, Ustadz? Apa yang cantik, seksi, ya bisa jadi. Atau yang mungkin uangnya banyak, mungkin, ya. Atau dia termasuk orang yang terpandang, terhormat, boleh jadi. Ya. Tetapi ibu yang baik di dalam Islam bukan hanya itu saja. Bukan cantik, seksi, bukan kaya raya, bukan orang yang terpandang, terhormat, enggak. Tapi itu bisa jadi masuk. Ya. Mari ibu-ibu semua ya dibuka mushafnya surat Al-Baqarah 221. Ini ibu yang baik. Ya. Al-Baqarah 221. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Wala ammatun mu'minatun, dan seorang wanita yang budak tapi dia mukmin, khairun, lebih baik, mim musyrikatin walau a'jabatkum,
dibandingkan seorang wanita musyrik meskipun dia menarik hatimu. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik, yaitu lelaki, sampai mereka itu beriman. Wala abdum mu'minun khairum mim musyriki walau a'jabakum. Seorang lelaki budak tapi dia mukmin itu lebih baik daripada seorang lelaki musyrik meskipun dia menarik perhatianmu. Nah, niki ciri sing pertama. Bahwa seorang ibu yang baik, ayah yang baik niku syaratnya dia harus Islam. Dia harus muslim, dia harus mukmin. Niku syarat sepindah. Makanya tidak boleh, ya, haram hukumnya ada pernikahan beda agama. Ya. Muslim sama Hindu, Muslim sama Kristen, Muslim sama Buddha, Muslim sama Konghucu, dan demikian sebaliknya. Ya. Yang itu sempat rame ya di tanah air kita, pernikahan beda agama. Ya. Maka di dalam Islam pernikahan beda agama itu hukumnya adalah haram. Ya. Meskipun orang yang beda agama itu mungkin ganteng, mungkin cantik, ya, mungkin dia segalanya lah yang membuat menarik perhatian ibu-ibu atau menarik perhatian para pemuda, bapak-bapak semua. Tapi itu kata Allah tidak lebih baik dibandingkan dengan seorang wanita meskipun dia budak tapi dia mukmin, atau seorang lelaki yang budak tapi dia mukmin. Nggih. Niku sing pertama. Kemudian ibu yang baik atau suami yang baik. Yang kedua adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya kira ibu-ibu sudah hafal semua, bapak-bapak juga. Tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4. 5 liha, mergo duwike kaya. Wali hasabia, karena keturunan, nasab, ya, orang terhormat, terpandang. Wajamaliha, kecantikannya, ya. Walidiniha, karena agamanya. Ini empat perkara. Fasfar bizatid din taribat yadak. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Ini untuk seorang pemuda milih calon istri wanita. Nah, sekarang bagaimana seorang wanita memilih calon ayah yang baik bagi anak-anaknya? Sama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Kalau ada seseorang yang datang sama kamu, yang kamu lihat baik agamanya, akhlaknya masya Allah, santun, tutur katanya bagus, ya, luar biasa lah, maka nikahkan dia. Wa illam taf'alu takun fitnatun wa fasadun arid. Kalau tidak kamu lakukan, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang melebar di mana-mana. Ini sama. Nah, ini ciri seorang ibu yang baik dan seorang ayah yang baik. Di samping dia muslim, maka yang baik agamanya. Siapa wanita yang baik agamanya? Nah, apakah yang bajunya hitam, kemudian jilbabnya besar, plus kemudian pakai cadar? Ya, itu bisa jadi. Ya, itu masuk bagian dari wanita yang baik agamanya. Apa cukup? Enggak. Ya. Tidak cukup wanita yang dikatakan baik agamanya, pakaiannya hitam, kemudian jilbabnya besar, kemudian memakai cadar. Tidak cukup. Ya. Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 34. Ya. An-Nisa ayat 34 nih, wanita yang baik agamanya. Fasolihatu. Yang pertama, dia itu wanita yang solihah. Nah, ini yang pertama. Ya. Apa itu wanita yang solihah?
wanita yang solihah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khairun. Kanjeng Nabi, wanita sing apik niku sing dos pundi? Wanita yang baik itu yang bagaimana? Nabi jawab, allati tasurruhu idza nadhara ilaiha. Dia tuh kalau dilihat, dipandang niku nyenengno. Nggih. Nek dilihat sama suami niku nyenengno. Napa maksudnya nyenengno? Nggih nggih pokoke nek sing jalan niku ningali jenengan sumeh, mesem, wajah berseri niku nyenengno. Nggih, mboten nyaprut nggih, mboten betutut dan sebagainya. Aduh niku garakno senep niku Bu. Nggih. Kata Nabi, allati tasurruhu idza nazara ilayya, menyenangkan nek didelok. Kemudian wa tuti'uhu idza amara, dia akan taat kepadamu ketika kamu suruh. Ketika disuruh suaminya taat. Ya selama mengandung kebaikan nggih, saya kira, dan juga sesuai dengan kemampuan para ibu, para istri. Wajib seorang istri itu taat. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan dia tidak akan menyelisihi suaminya, baik dirinya maupun hartanya, sehingga membuat suaminya itu benci. Ya, niku wanita sing solihah. Napa Bu, sing sepindah nek ditingali kali garwane niku nyenengne. Nek para suami menyuruh ibu-ibu, selama itu kebaikan dan ibu-ibu mampu melaksanakannya, maka wajib untuk taat, tidak boleh dibantah. Kemudian ibu-ibu jangan pernah membuat suaminya benci dalam perkara-perkara baik tentang masalah hartanya maupun tentang dirinya. Kemudian Allah lanjutkan lagi, qanitatun, dia taat kepada Allah Ta'ala. Sholat 5 waktu, ditambah mbek sunai, puasa Ramadan, ditambah kali sunai, sering menghadiri majelis taklim, niku contoh, taat sama Allah. Yang lain, hafizatun lil ghaib, dia berusaha memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Berusaha memelihara diri ketika suami tidak ada. Bukan ketika suami tidak ada diambil kesempatan. Ya, mumpung bojone gak ono, ya, bebas dia mau melakukan apa saja. Wani, nauzubillah. Ya. Bima hafizallah, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Ya. Niki An-Nisa 34 sama Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ciri atau kriteria ibu yang baik. Nah, memang berpengaruh Ustadz. Kalau ada seorang anak punya ibu yang baik, yang soleh, yang tadi dicirikan sama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, nggih, pengaruh, sangat pengaruh. Ibu-ibu bisa lihat para istri yang hobinya macak, dandan, berai, niku kira-kira dicontoh napa mboten kali anake? Dicontoh. Lihat jenengan, anak-anak gadis nih, yang masih anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun, niku macak, ya, lipstikan, bedaan, pakai eyeshadow, pakai maskara. Niku anak perempuan umur 5 tahun. Kenapa bisa begitu? Karena dia mencontoh ibunya. Ya, dia lihat ibunya, niku senengane dandan. Kalau dandannya di rumah sih nggak apa-apa Bu. Ya, niki cuma dandan ini kan, nek wonten manten dandan, nek wonten arisan dandan. Okay? Nanti ada apa? Majelis taklim dandan. Di rumah nggak pernah dandan, mungkin pernah berai. Tidak pernah dia bersolek untuk suaminya. Loh, itu kalau bukan untuk suaminya, untuk siapa? Ya, ini banyak kayak begitu. Ya. Maka perhatikan kisah ini. Bagaimana seorang ibu yang baik, ibu yang solihah, niku memberikan pengaruh yang sangat besar bagi anak-anaknya. Kisah ini terjadi pada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya, beliau pada saat jadi khalifah itu melakukan sidak.
Jadi beliau itu sukanya jalan-jalan gitu nggih. Lihat dari rumah ke rumah, kira-kira apa yang dihadapi rakyatnya. Rakyatnya ini mengeluh apa? Ya. Sampai suatu ketika beliau itu menyandarkan punggungnya di salah satu rumah. Ya. Sayup-sayup terdengar di dalam rumah ada seorang ibu sedang berbincang dengan anak perempuannya. Nek dalam bahasa kita nih, Duk, campuran susune ambek banyu. Okay. Tolong campurkan susu itu dengan air. Kemudian sang putri mengatakan, loh Bu, tidak boleh mencampur susu dengan air. Kan Umar bin Khattab sudah mengeluarkan peraturan. Bagi semua para penjual susu, tidak boleh mencampurkan susu itu dengan air. Alah, wis ndak apa-apa wis campuran. Toh juga Umar bin Khattab nggak lihat, nggak tahu kan apa yang kita lakukan. Itu kata ibunya. Maka sang putri kemudian mengatakan, iya, Umar bin Khattab memang nggak melihat. Ya. Tetapi bukankah Robnya Umar bin Khattab pasti melihat dan memperhatikan kita? Akankah kita ini taat kepada Umar hanya di depannya, lalu membangkang di belakangnya tatkala sendirian? Ya. Mendengar jawaban dari putri tersebut, langsung kemudian Umar pulang. Ya. Umar pulang menemui anak-anaknya. Yuk, siapa di antara kalian yang belum nikah? Ya. Abdullah bin Umar udah nikah, Abdurrahman bin Umar sudah nikah. Tinggal satu anak, namanya Asim bin Umar. Sim, nyoleh. Ya. Di kono iku ono omah, ya. Ada ibu-ibu sama anaknya. Coba kamu cek ke sana, siapa mereka? Ya. Datanglah Asim sesuai dengan perintah ayahandanya. Dilihat rumah itu, kemudian dicek siapa yang ada di dalamnya, kemudian dia pulang. Wahai ayahanda, rumah itu adalah rumah yang dihuni oleh seorang wanita janda dan putrinya. Maka kata Umar, cepat kamu pergi ke sana dan lamarlah dia, perempuannya. Ya. Aku berharap dari pernikahan itu kamu mendapatkan keberkahan di dalamnya. Ya, betul. Ya. Setelah itu maka menikahlah Asim bin Umar ini dengan seorang anak gadis penjual susu. Ya. Ini putrane presiden, Pak. Bu. Nggih. Putrane presiden dijodohno ambek wong wedok dodolan susu. Nek zaman sakniki nggih gengsi lah. Mosok anak presiden kok rabi ambek tukang susu. Nggih. Paling ndak harus sepadan, sebaya. Ya. Tapi ini ndak. Amirul Mukminin dia lebih memilih keimanan dan kebaikan bagi calon menantunya, bagi istri anaknya, dibandingkan dia menjadi orang yang terpandang dan terhormat. Setelah menikah, apa hasilnya? Hasilnya adalah lahir seorang wanita yang bernama Laila. Kemudian Laila menikah dengan seorang yang bernama Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan Laila dan Abdul Aziz bin Marwan lahirlah seorang anak yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Allahu Akbar. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah Bani Umayyah. Tetapi para ulama mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz ini khalifah yang kelima. Ya. Karena keadilannya, kemudian kejujurannya dan ketegasannya mewarisi kakek buyutnya Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Ya. Kenapa bisa begitu? Lahir dari ibu yang baik. Ya. Bukan asal-asalan, pokoknya angger wedo, angger ayu, enggak. Ibu yang baik. Kisah yang kedua, ya. Kita mengenal para ulama-ulama besar Islam, ya. Kayak Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, dan seterusnya, ulama-ulama besar, Imam Nawawi dan seterusnya. Maka benar kata sebuah pepatah, ya, kalau ada seorang lelaki yang sukses, ya, yang besar, maka lihat siapa yang berdiri di belakang laki-laki itu. Ya. Ternyata jawabannya
kalau dia seorang lelaki yang sukses, maka pasti di belakangnya berdiri seorang wanita yang hebat, Wonder Woman. Seorang wanita Wonder Woman ini yang telah melahirkan orang ini, lelaki ini menjadi lelaki yang hebat, yang sukses. Contohnya apa? Ibunda Imam Syafi'i. Niki Bu. Imam Syafi'i ini ku mboten keujuk-ujuk dadi ulama besar, ulama mazhab, enggak. Tapi berkat peran sertanya ibundanya. Ketika Imam Syafi'i dalam keadaan masih masih anak-anak, itu anak yatim. Anak yatim Bapak Imam Syafi'i ini. Ya. Maka sama ibundanya Imam Syafi'i dibawa hijrah dari Gaza, Palestina, dibawa hijrah ke Mesir. Ya. Teng Mesir niku dari Gaza ke Mekah, dari Gaza ke Mekah niku mboten rekreasi, mboten melancong, tapi membawa anaknya hijrah untuk belajar Islam, belajar agama di situ. Maka kemudian Imam Syafi'i ya belajar kepada Imam Malik, ya, kemudian belajar ke ulama-ulama Madinah, ya, ke ulama Mekah dan lain sebagainya, sampai beliau itu menghafalkan Al-Quran di usia 7 tahun. Hafal Quran Bu, Pak. Ini bukan moro-moro hafal ngoten, ibunya berperan aktif. Ya. Bahkan beliau di usia yang sangat muda itu bisa mengeluarkan fatwa. Dados ulama. Umur baru belasan tahun. Ya mungkin kalau anak-anak sekarang SMP ya, SMP. Ya. Kalau anak kita SMP bisa apa? Ya. Boro-boro ngapalkan jadi fatwa, jadi ulama. Hafal Quran pun juga belum tentu. Ya. Ini sekelas Imam Syafi'i umur 15 tahun dia udah jadi ulama. Ya. Bahkan saking cerdasnya Imam Syafi'i ini sampai Imam Malik benar-benar salut dia hafal Al-Muwatta. Ya. Jadi kumpulan-kumpulan hadis yang dikarang oleh Imam Syafi'i, yang dikarang oleh Imam Malik. Ini ku hafal di luar kepala. Ya. Berkat jasa ibundanya. Ya. Maka itu Bapak Ibu semua ini penting ya. Bahwa termasuk di antara kedurhakaan seorang orang tua kepada anaknya tatkala dia tidak bisa memilihkan ibu yang baik bagi anaknya. Atau kedurhakaan seorang ibu kepada anaknya tatkala tidak bisa memilihkan ayah yang baik bagi anaknya. Niku atos-atos ya. Jadi pertanggungjawaban itu besok di akhirat. Ya. Niku sering sepindah. Yang nomor 2, kata Khalifah Umar, wa yuhassina ismah, memberikan nama yang baik. Memang penting toh Ustaz, ngasih nama yang baik. Nggih Pak, penting. Ya. Saking pentingnya memberikan nama yang baik sampai-sampai Kanjeng Nabi niku, banyak sekali beliau itu merubah nama-nama orang di saat itu yang buruk jadi baik. Yang buruk jadi baik. Contohnya apa? Contohnya, ini ada orang dulu seorang sahabat Nabi itu namanya Hazn bin Sa'ad. Hazn bin Sa'ad. Hazn itu artinya sulit, sukar, sedih. Okay. Bin Sa'ad bin Malik As-Sa'idi Al-Ansori. Nah, di saat orang ini mempunyai nama Hazn, maka kemudian diganti namanya menjadi Sahal. Sahal itu artinya mudah. Berarti pingin Kanjeng Nabi, orang ini kalau punya nama Sahal, urip ini ku gampang. Gampang rezeki ini, ya, gampang urusannya, niku karepe ngoten. Ya. Dan itu betul, ya, betul. Sampai kemudian ada seorang sahabat yang ketika namanya mau diganti dari Hazin kemudian diganti yang baik, orang ini menolak. Sahabat ini, dia mengatakan kepada Nabi SAW, ma ana bimughayyirin ismah sammanihi abi. Tidak. Saya tidak akan merubah nama yang telah diberikan oleh ayahku. Sopo sampean kok ganti jeneng? Bancai yo gak bancai, ya kan, gak ngai bubur abang, bubur putih, ganti jeneng. Ya, ditolak Bu. Apa yang terjadi ketika orang ini menolak untuk diganti namanya?
maka dia kemudian ya seorang perawi mengatakan fama zalat final hazunatu ba'du, maka orang ini hidupnya selalu sulit dan selalu sedih. Ya Allah, kalau seneng-seneng ngeblas Bu, nangis sedih, sulit hidupnya. Loh niki ya. Maka kalau ada orang mengatakan apalah arti sebuah nama, lo berarti lo ya. Makanya kita selaku orang tua jangan asal-asalan kasih nama anak ya. Pokoknya sing penting jenenge Islami ya wis dikekno ya. Sing penting jenenge ana ning Al-Qur'an ya wis dikekno ya. Mbok si mbok putune sampean katene lahir kira-kira dikeki jeneng apa mbok ya. Ya sini le apekno Al-Qur'an ya. Rupanya si mbok ini terinspirasi dengan Al-Qur'an, ambillah Al-Qur'an, dibolak-balik Bapak Ibu semua, halaman per halaman, nemu ya. Matanya tertuju kepada sebuah kata dengan tulisan jahanam. Oh, le, aku nemu jeneng sing apik cocok kanggo putuku. Ngapa, Mbok? Jahanam. Oh ya, langsung dikasih nama jahanam. Waduh ya. Pokoknya ning Al-Qur'an dijenengi apik jahanam. Memang jadi ngelihat kan di media-media itu wonten sing KTP niku namanya Allah, ya kan? Ada yang namanya jahanam di KTP itu. Ya Allah ya, tapi kemudian akhirnya diganti. Ini karena saking tidak pahamnya orang tua. Asal saja mengasih nama anak padahal itu mengandung nama yang buruk bagi sang anak. Ini nomor 2. Jangan pernah memberikan nama dengan namanya orang-orang kafir ben ketok keren ya. Jadi warna ini diceluk ben ketok keren ya, apa namanya ya wong kutho lah duduk wong desa ya. Jenengi Bram ya, diceluk Bram Alexander napa melih Michael, wah banyak lah kayak begitu ya. Anak-anaknya seringkali di absen kita lihat absennya para guru Alexander, Mikael, Bram, napa malih niku banyak. Ini jangan. Itu adalah nama orang-orang kafir yang seharusnya tidak diberikan kepada anak kita yang beragama Islam. Jangan. Maka berikan nama yang baik. Yang ketiga, kalau bisa nama itu jangan panjang-panjang. Minimal 1 kata, maksimal 2 kata. Ojo dawa-dawa Bu, Pak. Kan Bapak ini yang biasanya punya hak ya untuk berikan nama. Ojo dawa-dawa, loro mawon. Ya, napa jenenge? Umar sinten? Abdullah Hasan, Ahmad Hasan, Abdul Aziz. Sampun, singkat 2 kata saja. Ya. Jangan sampai diborong. Ya. Napa? Rahayuning Putri Retno Utami Prabu Ning Tias Retno Ning Tias. Aduh ya Allah, sampai guru niku ngelu ngapalno. Saking dawane jeneng. Ya Allah, ya. Makanya kemudian pemerintah kita mengeluarkan peraturan maksimal memberikan nama kepada anak itu 2 kata. Nikutik ijazah sampai tidak cukup Pak ijazahnya. Ya kan? Tempatnya ini mboten cukup untuk memberikan nama anak. Soalnya apa? 5 kata. Wis 5 kata bawa pisan. Ya Allah, sampai tidak cukup akhirnya disingkat di ijazah. Loh niku penting, ya. Kalau ada orang mengatakan apalah arti sebuah nama, sangat berarti. Sangat berarti. Niki contoh nih. Seorang anak itu akan berpengaruh dalam kehidupannya sesuai dengan nama yang diberikan. Ya. Tapi tidak berkaitan dengan kesialan nggih, ndak. Ada sebagian orang begini, mengganti nama itu karena dianggap sial. Contoh, ada anak nih kok mulai cilik sampai gede, niku loro-loron. Sakit terus. Sakit lagi. Nanti sakit lagi. Terus kalau ngasih dia bawa lamaran kerja, tidak pernah diterima. Ditolak. Ya. Ngelamar kerja ditolak.
Akhirnya konsultasi sama orang yang ya dianggap spiritual lah, penasihat spiritual. Jadi ini penasihatnya, lah wong pancen jenenge sampean iku abot Mas. Kaboten jeneng sampean iki. Makanya sampean mulai ciri loro-loroen, sampean ngelamar kerja gak pernah diterima yo iki jenenge sampean ku kaboten. Lho ngoten nah. Iya. Lah terus das pundi sing sae? Nah iki Mas. Delok yo jenenge sampean iki. Muhammad. Jenenge sampean ku MOCH. Iki ana C-ne Mas. C-ne iki sing gare sampean abot jenenge. Kudu diilangi. Nah, kita wonten kayak begitu. Akhirnya MOCH Muhammad diganti Moh. MOH Moh, ya moh temenan. Ya. Moh. Ya. C-nya dibuang tinggal hanya. Niku wonten kayak begitu. Nah, ini hati-hati. Jadi seorang anak itu bukan karena berat namanya, enggak. Tidak ada Bapak Ibu. Jadi kesialan itu tidak berkaitan dengan nama. Tapi kesialan itu berkaitan dengan arti yang dikandung dari nama itu. Oke. Nah, tadi sudah kita contohkan. Hazn artinya sedih atau sulit. Sulit temenan, sedih temenan. Makanya sing hati-hati kalau kita ini memberikan nama yang nama kepada sang anak. Nah, terus pundi Ustaz? Sing saene nama anak. Oke. Ya, yang pertama bolehlah pakai namanya para nabi. Adam, Musa, Harun, Ismail, Ibrahim, pakai nama-nama nabi. Ibrahim siapa? Harun siapa? Tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua, nama orang-orang yang soleh, yang terdahulu. Siapa? Imam Tirmizi, Imam Muslim, Imam Bukhari, dan seterusnya. Nama-nama para ulama dulu. Ya. Atau juga bisa kita Google, kan banyak sekarang nama-nama yang baik ada di situ. Nama untuk perempuan, nama untuk laki-laki, ya, semuanya ada di situ. Tinggal kita dipermudah saja di situ. Ini yang kedua, Bapak Ibu semua. Di antara bentuk kedurhakaan orang tua kepada anak, tidak memberikan nama anak yang baik. Nah, terus pripun Ustadz, wis kadung. Sudah terlanjur, namanya begitu, sudah menancap di akte sama ijazah. Pripun nek gantine. Ya, bisa sebenarnya Bapak Ibu. Jadi nanti boleh dengan cara yang pertama. Jadi namanya itu diganti, tapi di akte sama di ijazah tidak usah diganti. Bisa seperti itu. Ya, misalkan namanya yang semula Alexander diganti Ibrahim. Namanya semula sinten Duwowo, yo disingkat aja jadi 2 kata. Bisa diganti. Yang kedua, bisa juga kalau memang memungkinkan kita mendatangi Dukcapil, ya, disuruh ganti akte kelahirannya. Kemudian juga untuk ijazahnya kalau memang itu nanti berkaitan dengan dan bisa dirubah, ya. Kalau tidak bisa, ya sudah, memang seperti itu, ya. Cukup dengan diganti yang bisa memungkinkan saja, ya. Harus diganti, Pak. Kenapa harus diganti? Berkaitan dengan kehidupan sang anak. Yang kedua, nanti pada hari kiamat kata Nabi, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum. Sesungguhnya pada hari kiamat kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian. Loh, dengan nama ini Ibrahim, kan seneng Pak. Okay. Dibandingkan dengan dipanggil Cikra. Loh, yang apa? Itu nama mboten sae. Ya. Bungkus Sujatmiko, lu apanya sing dibungkus? Sego pecel dah. Ya. Masuk tengah akhirnya ditimbalin dengan bungkus Sujatmiko, mboten enak Pak. Ya, enggak bagus. Coba Muhammad, ya, Harun, Ismail, loh, kan keren tuh namanya. Ya. Wa asma'i abaikum, dan juga nama-nama ayah-ayah kalian. Loh, Ibrahim bin Musa, loh, Harun ar-Rasyid, ya kan? Harun bin Ahmad, loh, kan saya Pak. Loh, ini besok dipanggil dengan nama kita. Fa ahsinu asma'akum, maka baguskanlah nama-nama kalian. Loh, niki. Jadi penting Bapak Ibu, nama yang baik itu penting bagi sang anak. Yeah. Yang nomor 3, kata Umar bin Khattab, wa yu'allimuhul Qur'an. Nah,
Tapi sang anak tadi dikasih nama apa? Ju'lan. Ya, apa Ju'lan? Ju'lan itu adalah sejenis serangga. Nek Jawa niku kuangwung. Kuangwung, napa kuangwung, Pak? Yang ada di itu loh, kelapa itu nggih, yang bentuknya agak besar, warnanya hitam itu, yang punya capit 2 di depan itu. Kalau saya namai kuangwung, enggak tahu Probolinggo apa namanya. Nggih. Itu namanya Ju'lan itu begitu. Bayangkan, Bu. Nggih. Anake dhewe dijenengi kuangwung. Artinya nek Indonesia niku nek Jawa nih. Diartikno serangga. Aduh. Berat ini, nggih. Nah, makanya dia termasuk durhaka kepada anaknya. Yang ketiga, wa yu'allimuhul Qur'an, mengajarkan kepadanya Al-Qur'an. Berarti kesimpulannya, kedurhakaan orang tua kepada anak tidak memberikan pendidikan yang baik. Ini kusi nomor 3. Ya. Kedurhakaan orang tua kepada anak adalah tidak memberikan pendidikan yang baik. Loh, sudah Ustaz, sudah saya tak sekolahkan di SD, SMP, SMA, sampai tak kuliahkan Ustaz di ITS, di UNER, di mana saja, di Brawijaya, di UI. Udah saya kasih pendidikan yang baik. Apa itu? Enggak. Coba kita lihat dalam Al-Quran dan hadis. Pendidikan apa yang seharusnya diberikan orang tua kepada anaknya? At-Tahrim ayat 6. Okay. At-Tahrim ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sing boten beriman boten usah dimirengaken, okay. Ditutup mawon telingane. Qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Niki Allah Ta'ala dawuh kali bapak ibu, terutama bapak niki suami. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sinten keluarga, Pak? Nggih anak, nggih istri, niku keluarga inti. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang dimaksudkan dengan jagalah dirimu dan keluargamu, alimuhum wa adibuhum, ajari mereka dan didiklah mereka. Apa yang perlu diajari? Apa yang perlu dididik? Kata Imam Ad-Duhab dan Muqatil, haqqul muslim an yu'allima ahlahu min qarabatihi. Hak seorang muslim itu untuk mengajarkan keluarganya dari kalangan kerabat. Wa imaihi wa abidihi, budak laki-laki dan budak perempuan. Ma faradallahu alaihim, apa-apa yang telah Allah wajibkan, wa manahahumullah, dan apa yang telah Allah larang. Jadi inilah pendidikan yang harus kita berikan sama anak-anak kita, pendidikan apa yang Allah wajibkan dan apa yang Allah larang. Bukan diajari, penting juga sih, diajari matematika, diajari nopo ilmu-ilmu dunia, penting juga. Tapi yang paling penting, yang pertama niku ajari anak-anak itu pendidikan agama. Niku sing penting Bapak Ibu. Pendidikan umum itu penting, tetapi tidak seberapa penting. Ya, nanti akan kita sampaikan sebuah kasus nyata orang zaman sekarang. Bagaimana orang tua ini memberikan pendidikan umum yang begitu sangat sukses, tapi akibatnya buruk. Ya, akibatnya buruk. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, adib ibnaka, didik anakmu, fa innaka mas'ulun anhu, karena nanti kamu akan ditanya mengenai pendidikan dan pengajaran. Wa maza alam, tahu apa yang sudah kamu ajarkan. Wa huwa mas'ulun an birrika wa tawa'iyatihi laka. Ya, dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatannya kepada dirimu. Ya, niku besok ditanya loh Bapak Ibu. Jenengan nyekolahno anak ting pundi niku ditanya. Ya.
teng UNER Ustaz, teng UNER ya Allah, di ITS ya Allah. Lalu ditanya besok. Ya. Apa pendidikan yang harus kita berikan kepada anak-anak? Pendidikan yang pertama yang harus kita berikan adalah pendidikan iman. Pendidikan iman tauhid. Ya. Saya kira sudah banyak yang tahu bagaimana nasihat Luqman, pendidikan Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Niku pendidikan iman, tauhid Bapak Ibu. Ya. Kemudian para sahabat mengatakan, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityan. Kami ini dulu masih anak-anak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fata'allamnal iman. Nah ini, kami pertama kali belajar iman qabla an nata'allamal Qur'an, sebelum kita belajar Quran. Jadi pendidikan pertama niku tanamkan rasa iman dan tauhid kepada anak-anak. Ampun diajari ngaji dhisik, keri. Ya. Lihat bagaimana Kanjeng Nabi dulu ngajari sepupunya Abdullah bin Abbas ya, tentang tauhid. Ihfazillah yahfadka, ini sudah kita bahas di pengajian dulu di sini juga ya. Kemudian ihfazillah tajidhu tujahak, udah kita sampaikan kemarin juga. Ini pendidikan iman, Bu. Ya. Loh Ustaz, yo anak umur segitu yo ndak paham Ustaz, jagalah Allah, kemudian kamu akan ya ndak paham. Ya maksud kami diajarkan yang difahami sama anak. Ya. Contoh kayak misalkan kemarin dulu itu kita sampaikan. Jadi kalau ada anak minta sesuatu kepada orang tua, ya, jangan langsung dikasih, ya. Tapi suruh anak kita minta dulu sama Allah. Ya, ayo minta sama Allah. Ya. Aku pingin sepeda ya, minta sama Allah. Aku pingin laptop Bu, minta sama Allah. Ya. Diajari begitu Pak. Ya. Jadi ketika anak itu sudah minta kepada Allah, maka dia tidak akan pernah menggantungkan hidupnya kepada selain Allah. Ya tetap nanti kita kasih juga. Ya. Sudah minta, sudah. Ya, ayo besok ikut ayah ke toko sepeda. Ya. Ayo besok ikut ibu ke toko elektronik beli laptop. Itu contoh. Ya. Contoh menanamkan pendidikan tauhid keimanan kepada anak kita. Apa efeknya? Summa ta'allamnal Qur'an fasdadna bihi imanan. Kemudian setelah pendidikan iman, kemudian kami belajar Al-Qur'an dan semakin bertambah keimanan kami. Yo, okay. Jadi itu pendidikan pertama adalah pendidikan tauhid. Kemudian pendidikan yang kedua adalah tentang sholat. Ajari, bimbing anak kita, kasih contoh anak kita tentang pentingnya sholat. Ini dalilnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Toha 132. Jadi mantun iman terus sholat. Wa'mur ahlaka bis sholah. Perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat. Wastabir alaiha. Dan sabarlah di dalam mengerjakannya. Ini Bapak Ibu. Sholat niku penting. Ada sebuah kisah. Ya. Seorang ayah berangkat dari dia paham dengan perintah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, muru auladakum bis sholah wahum sab'u sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk mendirikan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Ya. Wadribuhum wahum asru sinin. Pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Umur 10 tahun kelas 4 enggak sholat. Ya. Dikongkon sholat, bangkang, mokong, disuruh pukul Pak. Ya. Wa farriqu bainahum bil madaji. Kemudian pisahkan tempat tidur mereka ketika mereka sudah usia balik. Maka berangkat dari hadis ini ada seorang ayah. Ada seorang ayah nitip pesan sama anaknya. Mas, ayah mau ke sini. Ya. Tolong pesannya ayah jaga sholat. Jangan lupa sholat asar. Itu pesannya ayah. Begitu ayahnya pulang, ya,
ya, dari suatu keperluan, mendapati anaknya ini sedang asyik, ya, asyik mungkin main laptop atau mungkin ngegame dan seterusnya, asyik bermain. Ketika ayahnya datang, ditanya, udah sholat asar belum? Ya, belum. Ya, mungkin lupa atau mungkin lalai. Apa yang terjadi? Langsung kemudian sang ayah nyuruh sini. Ya, telapak tangannya suruh buka gini, Pak. Ya, telapak tangannya suruh buka. Kemudian ayahnya ini membawa semacam ranting lah, mungkin untuk bambu kecil ya, bambu kecil. Kemudian dipukullah telapak tangan anaknya, pak. Setelah dipukul, dirangkul, dipeluk tuh anaknya sambil menangis. Sang ayah mengatakan, kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nyuruh ayah memukulmu, ayah tidak akan memukulmu. Habis itu kemudian anaknya sholat, Pak. Ya, tidak pernah lalai meninggalkan sholatnya. Allah Akbar. Gitu. Ya, karena ini memang perintah Kanjeng Nabi. Tegas, ya, keras kepada anak ketika anak itu tidak mau sholat, dikerasi umur 10 tahun. Ya. Sholat itu penting. Ya. Baru kemudian yang ketiga adalah pendidikan Al-Quran. Ya. Ajari ngaji, Pak, Bu. Duh Ustadz, ngajari ngaji anak. Lawung aku dhewe gak esok ngaji, Tat. Ngajine gublek guen, gegen. Kan banyak TPA. Ya. Masukkan ke TPA anak-anaknya. Ya, kelanggar-langgar atau mungkin jenengan privat, panggil guru ngaji ke rumah, suruh ngajari anaknya ngaji. Kalau misalkan jenengan nggak punya dana, masukkan ke TPA di masjid-masjid musola, ya, diajari Al-Quran di situ. Itu pendidikan. Yang ketiga, yang keempat, ajarkan pendidikan adab dan akhlak, kesopanan, kesantunan. Loh, niki penting juga, ya, niki penting. Bagaimana ketika adab seorang anak, ya, sama orang tua, gimana tata cara ngasihkan sesuatu kepada anak, pakai tangan kanan, ya, makan pakai tangan kanan, baca bismillah, kemudian makan sambil duduk, ini kok adab semua. Bagaimana ketika lewat di depan orang tua, ini kok juga adab semua. Itu harus diajari, ya, diajarkan sejak kecil, agar ketika mereka dewasa, mereka terbiasa, ya, berakhlak dan beradab yang baik. Nanti efeknya luar biasa, Pak. Ya, kita lihat sekarang ini banyak teman-teman yang Masya Allah, ya bagus lah, udah hijrah, pakaiannya udah bagus, udah islami, udah berusaha mengupgrade dirinya, Al-Qur'annya, bahasa Arabnya, tapi masalah adab, masalah akhlak nggak diperhatikan. Ya. Sehingga banyak tuh keluhan-keluhan dari orang-orang, wes ngaji tapi sik pancet. Ya, datang ke pengajian nggak disopo, datang ke pengajian nggak disalami, ditanya siapa namanya, dari mana. Ini kok bagian dari akhlak. Ya, ini hampir nggak ada di teman-teman ini, nggak ada. Ya, nggak ada semua, sangat kurang. Maka ini penting sekali kita berikan sama anak kita. Ya. Sampai begitu pentingnya Bapak Ibu semua tentang pendidikan agama ini kepada anak-anak. Ya. Bapak, kita lelaki bukan mesin ATM, jenengan bukan mesin ATM yang hanya bisa tinggal pencet klik kemudian keluar uangnya kemudian diambil sama nasabah. Enggak, kita bukan mesin ATM, Pak. Kita ini adalah ayah sekaligus suami yang disuruh memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak kita. Ya. Percuma, Pak, pendidikan umum meskipun itu penting, ya. Saya beberapa ini ada melihat beberapa kali postingan di media FB, ya, ada seorang ayah gelarnya doktor, doktor, Pak, bukan lulusan SMP, doktor S3. Dia doktor di S3 di sebuah universitas ternama, ya. Sukses, Pak, masalah dunianya, Masya Allah. Harta melimpah, pendidikan tinggi, sampai dia menyekolahkan anak-anaknya tuh ke luar negeri semua. Anak pertama kuliah di luar negeri, anak yang kedua kuliah di luar negeri. Sukses mereka dunianya. Ya. Sampai sang dokter ini menulis buku, bagaimana kiat sukses mengantarkan anak-anak kuliah ke luar negeri. Masya Allah, banyak peminatnya, Pak. Banyak peminatnya.
Orang sampai tanya, gimana ya caranya Pak jenengan kok bisa sukses nyekolahkan anaknya di luar negeri? Gimana Pak? Sampai beliau nulis buku Bapak Ibu. Ditularkan sama orang lain supaya ditiru. Apa yang terjadi? Ketika ibunya ini sakit, ya, ibunya anak ini sakit, anak yang pertama telepon. Pak, mohon maaf, saya nggak bisa pulang. Ini kebetulan masih banyak pekerjaan di sini, sibuk. Ya, sontok langsung nggih. Ya wis le gak popo. Anak yang kedua juga begitu, WA. Assalamualaikum, mohon maaf ayah, kami tidak bisa pulang, ya. Dikarenakan banyak sekali jadwal di sini yang tidak bisa ditinggal. Tuh, sondok nelongso jawab bapake. Oka. Napa oka? Oke. Ya. Jawaban singkat, tapi yo nelongso. Saking nelongso cuma disingkat oka. Ya. Kemudian anak yang ketiga juga begitu. Telepon, mohon maaf ayah kami tidak bisa pulang. Sampai ibunya ini meninggal dunia, Bapak Ibu Nun Sewu, dan tiga-tiganya tidak bisa pulang semua. Allahu Akbar. Coba Bu. Mulai dari ibu loro sampai ibunya meninggal, tiga-tiga anaknya tidak ada yang menunggu dia. Mbok minimal tah mentalkin, ya, ndak usah ngerawat wis. Ya, mentalkinlah anaknya. Diajari la ilaha illallah boten. Ya, maka mulai detik itu kemudian sang dokter ini dia menyesal. Dia menyesal telah menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri, bahkan dia menarik bukunya dari peredaran, tak tarik semua. Ya, jangan sampai orang-orang yang sudah terlanjur mendapatkan ilmu dari saya, menyukseskan anak di luar negeri itu mereka kemudian mengalami nasib yang sama seperti saya. Sampai begitu Bu, ditarik tuh bukunya. Nah, aset-asetnya dia kemudian dia wakafkan untuk pesantren. Saya berharap di sisa umur saya ini, aset-aset saya ini saya wakafkan untuk pesantren. Nanti cucu saya bisa sekolah di pesantren. Tuh Pak, ternyata bahwa pendidikan yang terbaik saat ini yang saya rasakan adalah pendidikan agama. Tuh, nyesel kan Pak? Loh, ini kisah nyata. Ya, itu saya baca di postingan FB. Setiap kali lihat postingan orang, itu lagi. Seorang dokter menyesal menyekolahkan anak di luar negeri. Nanti dapat postingan lagi, muncul itu lagi. Seorang dokter menyesal. Allahu Akbar. Itu tulisan ditulis oleh seorang cendekiawan muslim yang bernama Dr. Adian Husaini. Beliau menceritakan bagaimana seorang ayah yang gagal dalam mengantarkan anak-anaknya. Gagal. Meskipun secara dunia mereka berhasil, sukses Pak. Nah ini, ini salah satu di atas sekian banyak orang tua yang mengalami penyesalan dan kegagalan dalam mendidik anak. Jadi sekali lagi bahwa bukan berarti tidak penting ya, gitu tidak usah disekolahkan di UNER, komputer, kedokteran, bukan itu maksudnya. Maksud kita silahkan kuliahkan dimanapun jurusan anak yang diminati, tetapi jangan lupa, pendidikan agama harus diberikan pertama kali. Jadi dokter santri, gitu. Jadi ilmuwan santri, jadi tentara santri, jadi polisi santri. Ngoten lho maksudnya, ya. Itu yang dimaksud, ya. Bukan berarti kemudian Islam melarang panjenengan untuk sukses di dunia untuk anak-anaknya, enggak, ya. Maka bentuk kedurhakaan yang ketiga tadi adalah seorang orang tua yang hanya memberikan pendidikan umum tetapi tidak memberikan pendidikan agama kepada anaknya. Oke. Padahal Bapak Ibu semua, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan, wa qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama itu mengatakan, innallaha ta'ala yas'alul walid an waladihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Ta'ala nanti akan bertanya kepada orang tua tentang anaknya pada hari kiamat. Qabla an yas'alal waladu, ya. Qabla an yas'alal walada an walidihi, sebelum Allah bertanya kepada anak tentang orang tuanya. Niki sing pertama kali besok ditanya niku kula panjenengan niki sebagai ayah, sebagai ibu niku ditangleti. Ya apa kon biyen mbek anak-anakmu. Ya, wis diajari agama, diajari salat, diajari poso. Niku ditanya, Pak.
Sebelum nanti Allah akan bertanya kepada anaknya, bagaimana sikapmu kepada orang tua, berbakti enggak, durhaka enggak? Orang tua dulu yang ditanya. Ya. Fa innahu kama anna lil abi ala ibni haqqan. Sebagaimana seorang anak itu mempunyai hak atas ayahnya, orang tua, falil ibni ala abihi haqqan. Ayah pun juga punya hak atas anaknya. Ya. Nah, ini kemudian beliau mengutip surat Al-Ankabut ayat 8, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Ini pertanyaan Allah kepada anaknya. Pertama kali Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Baik. Jadi nanti orang tua pertama kali yang akan ditanya tentang pendidikan anak-anaknya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi melanjutkan wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Mayoritas penyebab kerusakan anak itu akibat orang tua. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, mayoritas penyebab kerusakan anak itu ada di orang tua. Wa ihmaluhum lahum wa tarku ta'limihim, karena mengabaikan mereka, tidak mengajarkan mereka faraiduddin, kewajiban agama, wa sunana, sunnah-sunnah agama, itu ditinggalkan. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah seorang anak akan mengatakan, ya abati, wahai ayahku, innaka aqaqtani shaghiron, dulu kamu durhaka sama aku ketika aku masih kecil. Fa aqaqtuka kabiron, maka sekarang aku juga akan berbuat durhaka kepadamu ketika kamu udah tua. Wa adaqtani walidan, engkau menelantarkan aku ketika masih kecil, masih anak-anak. Fa'adoktuka syekhon kabiron, maka sekarang aku pun menelantarkanmu ketika engkau sudah tua renta. Jadi dibales Pak sama anak. Otos-otos Pak. Ya. Jadi dulu ketika kecil kita menyia-nyiakan anak-anak kita, maka jangan salahkan anak. Ketika jenengan udah tua, tenaga udah loyo, sudah nggak mampu, ngomong nggak teteh, pelat, pelo. Ya. Kemudian anak-anak menyiakan kita, jangan disalahkan. Dulu ketika anak masih kecil jangan nyanyiakan dia. Ya. Ketika kecil jangan telantarkan dia. Ketika dia sudah besar ditelantarno, ojo nyalahno anak. Ya kan? Ojo nyalahno anak. Ini berat, ya. Berat sekali. Oke. Niku sing nomor 3. Kemudian yang nomor 4. Ya. Termasuk di antara bentuk kedurhakaan orang tua kepada anak, tidak berbuat adil, ya, tidak bersikap adil kepada anak-anaknya. Loh. Memang ada atau Ustaz? Apa mungkin Ustaz orang tua itu bersikap tidak adil sama anak-anaknya? Apa mungkin? Sangat mungkin. Sangat mungkin sekali orang tua tidak berbuat adil sama anak-anaknya. Contohnya apa Pak? Orang tua niku lebih sayang, lebih perhatian, lebih praten sama anak-anak sing luweh pinter, luweh ayu, luweh ganteng, luweh napa? Lebih sukses urusan dunia. Nggih napa mboten? Oke, ya, harus diakui itu. Ya. Ada anak nih yang satunya lebih pintar sekolahnya, dari SD sampai kuliah ranking 1 terus, dapat beasiswa. Senang orang tuanya bangga. Ada anak ini peringkat di sekolahnya jeblok, ya, bahkan nggak naik kelas. Ning SD nggak naik kelas, ning SMP nggak naik, ning SMA nggak naik. Dari masalah terus sama orang tua, ya. Apa sikap orang tua sama anak ini? Enggak. Anak yang pertama justru disayang-sayang, digadang-gadang, dielem-elem, diceritakno kabeh ning tanggane. Wah, pun duwe anak iki masyaallah ya, pinter Bu, mulai SD, ranking 1 untuk beasiswa sampai dilem ambek gurune. Oh, masyaallah. Coba si anak keloro, ya, diceritakno ambek tanggane. Mboten.
ya, diumpetno, disingitno, isin, ya kan? Malu. Ini contoh nih. Ya. Begitu juga ketika ada seorang anak sukses di dunia. Ya. Saya anak nomor 1 niku merantau keluar kota. Podo-podo merantau nih asli nih. Yang satunya sukses jadi pengusaha, jadi ASN, jadi dokter di luar kota. Ya. Tiap bulan ngirim sama orang tuanya. Ngirim duit, ngasih oleh-oleh. Nah, anak yang nomor 2 ini kurang sukses lah, Bu. Ya. Apa ya, mungkin cuma dodolan, ya. Atau mungkin apa ya, jadi tukang cukur, ya. Gak tahu ngirimi mbek wong tua, ya. Nek mulai niku nggawa oleh-oleh nggih, ada nggih cuma saono gedang sing digawa, nggih. Kok nak pelem sing digawa, nggih namung ngoten tok. Nek anak sukses niki mboten. Sebulan ngirim sama orang tua, ketika datang oleh-oleh wakeh. Yo duren, yo brownies, yo masakan, apa seambrek lah. Gitu kan? Bagaimana sikap orang tua? Beda, Pak. Jelas beda. Anak yang sukses ini ketika dia datang ke rumah orang tuanya, diprenah-prenah no. Kamar diresiki, gitu. Spraynya baru, kenceng, kamar disemprot wangi, pokoknya wis enak. Gitu. Sampai datang ke rumah pun dimasakkan masakan yang paling disukai anaknya. Napa? Anaknya seneng kikil. Wah, teko dimasak no kikil. Disambut luar biasa. Putune juga begitu cucunya datang, disayang-sayang, digendong, dikudang-kudang. Bener? No, sukses. Begitu anak sing dadi tukang cukur, napa sing cuma dodolan, ekonomi pas-pasan, datang ke rumah. Biasa, Pak. Waalaikumsalam. Oh, kon le. Biasa. Ya. Kamar yo gak disiapno. Ndak. Dibebernya kloso, kasur Pak ting ruang tamu. Wis kon mbek anakmu turun ning kene ae yo. Kamar digawe masmu, kamar digawe mbakmu. Ngoten kan? Tuh kita. Ya. Masak nang nggih sak ana ae, Pak. Masak iso rasem, ya wis ana iki cuma le. Saya rasem, digodhong tempe tahu selesai. Niku anak sing mboten sukses. Beda kan sama anak yang sukses, bendino ngirimi duit, benulan, oleh-olehnya banyak, Masya Allah. Ini contoh, Pak. Ya. Contoh di kehidupan nyata bagaimana orang tua itu memperlakukan tidak adil sama anak-anaknya. Nah, itu terjadi. Ya, terjadi. Nah, ini salah satu juga bentuk kedurhakaan orang tua sama anak. Loh, atau satu nih. Besok akan ditanya oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Ada suatu kisah. Ya. Di zaman Nabi ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia bercerita ada seorang lelaki duduk sama Kanjeng Nabi, terus tiba-tiba datang anak laki-laki, ya, masih kecil lah gitu ya. Nah, kemudian anak ini dicium sama ayahnya, anak lelakinya dicium, wa ajlasahu fi hijrihi, kemudian anak ini didudukkan di pangkuannya. Nah, summa ja'at bunayyatun, kemudian datang anak perempuannya. Fa'akhadha, kemudian diambil anak perempuan tadi, fa'ajlasa ila janbihi. Boten dipangku, Pak, Bu. Tapi didudukkan di sampingnya ayahnya. Nek sing anak lanang dipangku, sing anak wedok boten dipangku. Napa kata Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi kemudian mengatakan, fama adalta bainahuma. Kamu tidak berbuat adil kepada keduanya. Loh. Niku mohon ditegur sama Kanjeng Nabi. Sing siji dipangku, diambung, apa kok anak wedok enggak diambung, enggak dipangku. Ini kan mboten adil. Niku hanya masalah itu aja. Apalagi masalah yang berat lainnya. Oke. Kemudian ada kisah yang kedua. Ada seorang wanita yang istrinya seorang sahabat yang bernama Bashir. In halla ibni gulamaka. Berikanlah pemberian budakmu kepada anakku. Jadi ini ada seorang wanita pesan sama suaminya, kamu kan punya budak, ya, Mbok tolong dong berikan budakmu ini untuk anakku. Washhad li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mintalah persaksian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suaminya datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, Inna ibnata fulan sa'alatni an anhala ibnaha gulami.
sesungguhnya istriku memintaku untuk memberikan budakku kepada anaknya, sambil berkata, ishhad li Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mintalah Kanjeng Nabi sebagai saksi. Apa jawab Nabi? Nabi mengatakan, Allahu ikhwatun. Dia punya saudara enggak? Punya adik, punya kakak, punya mbak, punya enggak? Kata suaminya, na'am. Iya, punya. Maka Nabi kemudian mengatakan, afa kulluhum a'taita mislama a'taitahu? Apa kamu juga akan memberikan yang sama seperti engkau memberikan kepada dia? Jawab Nabi. Maka suaminya mengatakan, la, enggak ya Rasul. Jadi anak yang satu dikasih budak, anak yang satu enggak dikasih. Maka jawab Nabi, falaisa yasluhu hadza, ini enggak baik, ya. Wa innila asyhadu illa ala haqqin, dan sesungguhnya aku enggak mau jadi saksi kecuali di atas kebenaran. Duh niki. Jadi Kanjeng Nabi niku menolak jadi saksi ketika ada orang tua tidak berlaku adil sama anaknya. Apalagi kita. Ya, Kanjeng Nabi enggak mau jadi saksi. Makanya Bapak Ibu semua, ya, mari kita sebagai orang tua berlaku adillah sesuai dengan kemampuan kita dan secara proporsional. Maksudnya ngeten. Jadi adil itu dalam Islam bukan sama rata sama rasa, enggak ya. Jadi adil itu di dalam Islam sesuai dengan proporsinya. Contohnya ngeten, jenengan kagungan putra, sing siji wis SMA, sing siji SMP. Maka dalam pemberian pun enggak bisa sama. Yang SMA jelas kebutuhannya lebih banyak, maka yang SMA jatahnya lebih banyak. 3.000 sedino. Ini contoh. Sedangkan yang SMP karena dia itu masih kecil, ya kebutuhannya enggak banyak, sehari dikasih 10.000. Niki adil Bapak Ibu. Ojo dipadakno. Sing SMA dikasih 10.000, yang SMP 10.000, katanya adil. Niki mboten adil. Nggih. Niki zalim namanya. Zalim. Ya, maka harus sesuai dengan porsinya sang anak. Baik. Kemudian yang adil dimaksudkan di dalam Islam itu adalah adil dalam pemberian, bukan adil dalam masalah cinta dan kasih sayang. Saya ulangi, ya. Adil di dalam Islam itu adil dalam masalah dunia. Kalau cinta dan sayang tidak dituntut adil. Contohnya, jenengan lebih sayang sama anak yang lebih pinter, itu tidak tercela, ya, tidak tercela. Jenengan lebih cinta kepada anak yang penurut, ya, disuruh sholat nggak usah disuruh, jalan sendiri sholat, ya. Ada pekerjaan orang tua dibantu tanpa disuruh, jenengan lebih cinta sama anak ini, nggak tercela, ya, tidak dilarang, ya. Tapi kalau urusan pemberian, masalah dunia, itu yang harus adil. Ya, harus adil. Kalau masalah cinta sayang, enggak, tidak harus adil. Karena cinta dan sayang itu adalah urusan hati, Bapak Ibu. Kalau sudah urusan hati, kita tidak mampu menguasai hati kita. Ya. Juga tidak mampu menguasai hati orang lain. Maka itu tidak tercela. Ya. Jadi di antara bentuk kedurhakaan orang tua kepada anak, bersikap tidak adil. Yang terakhir, kedurhakaan orang tua kepada anak, menelantarkan nafkah anak-anaknya. Menelantarkan nafkah anak-anaknya. Ini untuk kita, nih ibu-ibu boten, untuk bapak-bapak ini. Ya. Loh, kenapa bisa menelantarkan nafkah anak-anak itu dikatakan durhaka kepada anak? Ya. Coba mari kita simak bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan permasalahan ini. Nafkah, bapak-bapak, itu wajib. Wajib bagi suami, wajib bagi seorang ayah. Bukan sunnah loh ya, bukan sunnah, wajib hukumnya. Berarti nek jenengan ninggal noniki pemberian nafkah niku jenengan dosa, durhaka kepada anak-anak. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan, dia berkata,
Amarun Nabi sallallahu alaihi wasallam bis shadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersedekah. Faqala rajulun, ada seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, indi dinarun." Saya punya 1 dinar ya Nabi. Nabi mengatakan, "Tasaddaq bihi ala nafsik." Bersedekahlah untuk dirimu. Okay. Bersedekahlah untuk dirimu. Indi akhor, saya punya yang lain ya Rasul, masih ada sisanya. Nabi mengatakan, tasaddaq bihi ala waladik. Bersedekahlah untuk anakmu. Ini bab sedekah nggih, bukan bab nafkah dulu. Jadi jenengan punya uang lebih, mau sedekah. Siapa yang harus dulu? Kata Nabi, sedekah untuk dirimu sendiri. Ya. Maksudnya apa? Wes awakmu ku cukup ono dhisik, ya. Makannya sudah cukup, udah. Pakaiannya gimana, udah cukup. Si ono luwe, masih ada sisa, maka bersedekahlah untuk anakmu. Ya. Anaknya dicukupi riyen, Pak. Disedekahi dhisik. Ya. Udah, indi akhir ya Rasulullah. Aku punya lebih, masih ada lebihnya. Nabi mengatakan tasaddaq bi ala zaujatik. Nah, ini ibu-ibu senang nih. Bersedekahlah untuk istrimu. Nah, ya. Tasik telu ini bersedekah untuk istrinya. Kemudian indi akhir, aku masih ada sisa ya Rasul, masih ada lebihnya. Tasaddaq bihi ala khadimik. Bersedekahlah untuk pembantumu. Indi akhir, aku punya yang lain. Anta absor, kamu lebih tahu. Nah, nggih. Ini masih bab sedekah. Sedekah niku wonten sedekah wajib, wonten sedekah sunnah. Sedekah wajib niku nggih zakat, nggih, termasuk juga nafkah kepada anak, istri. Maka sedekah sunnah, nggih sedekah sunnah, bebas. Maka mulai dulu dengan diri kita dan keluarga kita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan riwayat yang lainnya mengatakan al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya memberi lebih baik daripada meminta. Wabda biman ta'ulu. Nah ini, mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Sinten Pak tanggungan jenengan? Istri, anak. Ini tanggungannya kita semua. Ya. Nah, jenengan punya harta yang lebih, maka bersedekahlah, infaklah untuk orang yang jadi tanggungan kita dulu. Ya. Ibu-ibu juga begitu. Misalkan ibu-ibu kebetulan keturunannya orang kaya, ya. Sawahnya banyak, asetnya juga banyak. Jadi dengan mau sedekah, mulai dulu lah dengan orang jadi tanggungan ibu-ibu. Ya. Kemudian wa khairus shadaqati an dhuhrin ginan. Sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup. Maksudnya sudah mencukupi kebutuhan dirinya. Wa may yasta'ifa yu'afihullah. Barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, maka Allah akan jaga kehormatannya. Maksudnya tidak minta-minta. Ya. Ada memang Bapak Ibu, saya Bu. Ada seorang lelaki itu, ya, wataknya, ya. Kalau sama teman-temannya, niku royal. Ya. Sama teman-temannya royal. Traktir sana, ayo neng di sari goreng. Nanti bulan depan, ayo neng di ning bakso Edi, ya. Nanti bulan depan lagi, ayo neng di rawon. Nanti bulan sama teman-temannya royal, ya. Traktir sana, traktir sini, andok sana, andok sini. Ya. Untuk apa? Supaya dapat pujian. Sampai niki masya Allah, gak ono konco sing apik kaya sampean, ya. Sampai niku wis ngene, wonge loman, gak ono wis kayak sampean wis. Ya kan? Kayak begitu, Pak. Tapi dengan anak istrinya, waduh ya, ya wis cukup sambel, tempe, kerupuk, nggih. Nah ono sing nemu-nemu enak yo endok. Niku Pak, untuk anak istri. Oh, kada kayak gitu, ya. Sama teman-temannya dia royal, dibelikan apa, dibawakan apa, traktir sana. Kok istri enggak sama anak istri, ya. Hati-hati kayak begini, Pak, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak cukup dengan apa yang ada di dirinya, akhirnya kemudian dia kekurangan minta-minta sama orang, ya. Minta sana, ngemis sini. Makanya Nabi mengatakan, wa may yasta'iffa,
Barang siapa yang minta supaya dijaga kehormatan dirinya, yu'ifahullah, Allah akan jaga kehormatannya. Mboten jaluan, mboten ngemis mbek kanca-kancane. Niku. Karena orang begitu sok nggih, sok mesugih ya, sok loman, sok dermawan, tapi dirinya sendiri nggak cukup. Karena dia kekurangan, nggak cukup, akhirnya minta-minta sama orang, ngemis sama orang. Niku ndak baik dalam Islam kayak begitu. Ya. Lebih baik ya bergaya sederhana, ya pancen memang segitu kemampuannya, ya. Tapi biasa-biasa aja sama teman-teman. Oke. Ya. Kemudian seorang sahabat yang bernama Khaisamah, dia mengatakan, kunna julusan ma'a Abdullah bin Umar. Kami sedang duduk bersama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Tiba-tiba datang seorang bendahara. Ya. Kemudian dia mengatakan, a'taitar raqiqa qutahum. Apakah engkau sudah memberikan budak-budak makanan mereka? Ya. Qala la. Enggak, aku enggak berikan. Fantolik, cepat kamu pergi pulang. Fa'atihim, berikan makanan kepada budak-budakmu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman, cukuplah seseorang itu berdosa. An yahbisa amman yamliku qutahu, dia menahan nafkah dari orang yang menjadi tanggungannya. Cukuplah orang itu berdosa ketika dia menahan nafkah dari orang yang jadi tanggungannya. Sinten mawon, nggih anak, nggih bojo, nggih budak, nggih binatang yang jadi tanggungan kita, tidak boleh kita sia-siakan nafkah mereka. Nah, ini menelantarkan nafkah anak-anak. Meskipun anak kita itu sudah tidak berkumpul lagi dengan ayah ibunya. Maksudnya apa? Udah bercerai. Nah, ini ada tuh sebagian lelaki udah bercerai dengan mantan istrinya, ya, kemudian istrinya sudah nikah lagi, dia udah nikah lagi punya istri yang baru, ini kita tambah, ya. Dia mengatakan, loh, dia kan udah punya suami baru, dia kan punya ayah yang baru, ya mintalah sama sana, gitu kan? Ada begitu lagi, Pak, punya pandangan begitu. Padahal di dalam Islam tidak ada yang namanya mantan anak, gitu, teman-teman, tidak ada. Ya, anak dia tetap anak meskipun dia sudah punya ayah yang baru, ya, punya istri yang baru, dia tetap anak kita, Pak. Jenengan yang jadi tanggungan untuk menafkahi, ya. Meskipun suami yang baru ini lebih kaya misalnya, lebih kaya dia, tetap jadi tanggungan jenengan. Nyekolahkan, kasih makan, meskipun sudah bukan, jenengan tidak sama istri lagi, ya. Nah, ini banyak kayak ini terjadi di masyarakat kita. Hati-hati, ya. Menelantarkan nafkah anak-anak itu termasuk di antara kedurhakaan orang tua kepada anak. Besok ini ditanya pada hari kiamat semuanya. Baik, barakallahu fikum. Nah, mungkin ini saja dulu ya yang bisa kami sampaikan, ya, berkaitan tentang kedurhakaan atau orang tua yang durhaka. Saya ulangi lagi dari yang pertama. Kedurhakaan orang tua kepada anak, yang pertama, tidak memilih ibu yang baik. 2, tidak memberikan nama yang baik kepada anak. 3, tidak memberikan pendidikan agama kepada anak. Yang keempat, tidak bersikap adil kepada anak-anaknya. Yang kelima, menelantarkan nafkah anak-anaknya. Barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ini mumpung kita masih jadi orang tua, masih belum pensiun jadi orang tua, masih ada anak-anak. Monggo yang sudah terlanjur jadi orang tua durhaka masih punya waktu, ya. Masih punya waktu untuk sadar diri, untuk bertaubat, memperbaiki diri. Monggo sama-sama kita berusaha untuk jadi orang tua yang berbakti, yang berbuat baik kepada anak-anak kita, bukan menjadi orang tua yang durhaka kepada anak-anaknya. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan dulu atau ada sesuatu yang mau disampaikan, dipersilahkan.
Ini ada kuis ya. Kuis buat ibu-ibu. Kalau nggak ada yang tanya, oh ada. Oke. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengajarkan anak agar bisa sholat tepat waktu? Anak perempuan usia 7 dan 9 tahun. Cara mengajarkan anak agar sholatnya tepat waktu, orang tua harus memberikan contoh. Jadi orang tua harus sholat tepat waktu di saat azan. Begitu selesai azan, jawab azannya, kemudian ibu-ibu sholat. Kasih contoh dulu. Setelah panjenengan memberikan contoh, maka kemudian berikan perintah. Berikan perintah, ajak anaknya disuruh sholat tepat waktu. Ayo sama-sama dengan ibu. Kalau yang laki-laki diajak ke masjid, ayo sudah waktunya sholat ke masjid. Itu harus dijadikan contoh dulu. Kemudian setelah itu bisa dengan cara kita putarkan film-film anak ya, film-film anak syamil lah misalkan begitu, atau mungkin ajak mereka itu nonton ya tentang bagaimana pentingnya masalah sholat ini, atau berikan juga tentang gambaran siksa neraka kepada orang-orang yang melalaikan sholat. Diceritakan di situ ya, dalam rangka untuk motivasi ya, motivasi. Nah, mungkin dengan cara itu ya. Kemudian yang terakhir adalah didoakan ya, didoakan anak-anaknya supaya bisa mencontoh orang tuanya sholat tepat pada waktunya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara orang tua menebus doa atau ucapan buruk yang dulu diucapkan kepada anaknya? Nah ini, Masya Allah, bagus ini pertanyaannya ya. Ini mungkin bisa jadi tambahan yang keenam. Di antara bentuk kedurhakaan seorang orang tua kepada anaknya itu mendoakan keburukan anak-anaknya. Nah ini Pak ya. Kedurhakaan orang tua kepada anak itu adalah mendoakan keburukan bagi anak-anaknya. Jadi hati-hati ya. Ustaz, memang anak saya itu pantas kok, layak untuk mendapatkan doa yang buruk ya, karena dia kurang ajar sama orang tua, dia durhaka sama orang tua. Nah, boleh begitu. Tapi setelah jenengan terlaksana doa itu benar-benar diijabah, kira-kira jenengan nyesel napa mboten? Nyesel Pak, Ibu. Saestu nggih. Didongakno anake. Oh, mandar muga kon le ya angel uripmu, seret uripmu, rezekimu mampet misalnya ngoten. Nggih. Dan ternyata terbukti terkabul. Rezeki anaknya seret ya, segala urusannya itu dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sinten sing nelongso? Wong tuwa. Delok anake lontang, lantung, ya ndak punya apa-apa. Akhirnya membebani keluarga, membebani orang tua, membebani saudara-saudaranya. Akhirnya begitu efek dari doa orang tua. Makanya ketika jenengan lagi jengkel sama anak, mangkal sama anak, ucapkan yang baik. Ucapkan yang baik. Ini saya terkesan dengan itu. Ada cerita siapa? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ya kan? Niku beliau cilikane betik Bu. Betik meler nawakal Abdurrahman As-Sudais. Ya. Akhirnya karena ibunya ini jengkel sama anaknya, didoakan yang baik. Oh mandar muga kon ya dadi imame Masjidil Haram. Iku dengan ibu Pak. Melihat anaknya nakal luar biasa, didongakno apik. Mandar muga kon ya dadi imame Masjidil Haram. Subhanallah. Saestu Bu. Begitu dia menganjak dewasa, doa ibu ini dikabulkan. Dia jadi imamnya Masjidil Haram. Suaranya yang kita dengar di masjid-masjid itu, kaset-kasetnya. Ini kok dongane ibu. Padahal anaknya nalak, makal.
meleri mboten karuan. Lho niku. Nah, maka jenengan begitu. Ketika mendapatkan anaknya ini kurang ajar, meler ya sama orang tua dongakno. Ya. Mandar muga kon le sesuk gede dadi presiden, gantekno Jokowi. Wow, Bu. Lho nggih dadi anak sing apik kok nggih. Presidene apik doane ibu, gitu. Ya siapa tahu, ya. Oh mandar muga kon le iso menghajikan aku sebagai ibumu. Oh Masya Allah, dihajikan betul jenengan Bu. Lho niki ojo didongakno sing elek. Ya kan? Ya. Makanya kita harus berhati-hati. Ya. Jadi apa yang kita ucapkan itu bersamaan dengan datangnya malaikat itu bisa dikabulkan. Ya. Makanya tolong kalimatnya yang keluar itu yang baik-baik saja kepada anaknya. Bagaimana cara menebus atau doa ucapan yang buruk? Ya, jenengan doa sing apik. Ya Allah, dengan mengharapkan ridhomu, saya maafkan. Ya, saya maafkan kesalahan anak-anakku. Saya maafkan kedurhakaan anakku kepadaku. Jadi ngoten, maafkan. Sebagai gantinya ya Allah tolong ya, mudahkan rezeki anakku, mudahkan semua urusannya. Lho, jenengan gantos ngoten Bu, dungane ya. Jadi jenengan maafkan kesalahan anaknya, kedurhakaan anaknya, kemudian jenengan ganti dengan doa-doa yang baik. Ya. Barakallahu fikum. Afwan. Ini 2 pertanyaan saja. Kemudian ini ada kuis, ada 6 nggih. Ada 6 kuis. Silakan dijawab. Nanti kayaknya ada hadiah nih. Nah, ada hadiah, Masya Allah. Pertanyaan yang pertama. Siapakah wanita yang baik agamanya? Atau sebutkan ciri-ciri wanita yang baik agamanya. Sebutkan ciri-ciri wanita yang baik agamanya. Mau langsung napa anu? Langsung, monggo. Siapa yang mau jawab? Masya Allah. Mumtaz. Nggih, betul. Masya Allah. Soal yang nomor 2. Apa pengaruh nama yang baik bagi kehidupan sang anak? Apa pengaruh nama yang baik bagi kehidupan sang anak? Monggo siapa yang bisa jawab? Apa pengaruh nama yang baik bagi kehidupan sang anak? Sulit pertanyaannya? Ye, diganti saja kalau memang sulit. Ye, diganti dah. Nah, insyaallah mumtaz. Ye, bagus betul Bu.
Jadi bisa mempengaruhi nasib, ya, kemudian rezeki dan seterusnya bagi kehidupan sang anak. Betul Mumtaz. Pertanyaan nomor 3, sebutkan tahapan dalam pendidikan agama kepada anak. Sebutkan tahapan pendidikan agama kepada anak. Masya Allah, Mumtaz. Betul. Pendidikan iman atau tauhid, sholat, Al-Quran, adab dan akhlak. Nomor 4, pada usia berapa Imam Syafi'i sudah menjadi ulama atau ahli fatwa? 15 tahun, Masya Allah. Mumtaz. 15 tahun. Pertanyaan nomor 5. Siapa nama ayah dan ibu Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Siapa nama ayah dan ibu Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Masya Allah, Mumtaz. Laila dan Abdul Aziz bin Marwan. Yang terakhir, pertanyaan nomor 6. Apa yang dimaksud adil di dalam Islam? Apa yang dimaksud adil di dalam Islam? Dan tidak adil apakah yang diperbolehkan di dalam Islam? Jadi yang nomor 6 pertanyaannya 2, apa yang dimaksud adil di dalam Islam? Kemudian apa tidak adil yang diperbolehkan dalam Islam? Monggo. Adil dalam pemberian. Terus yang diperbolehkan? 2 pertanyaannya, apa yang dimaksud adil dalam Islam? Terus yang diperbolehkan apa? Adil dalam pemberian. Terus soal nomor 1, tidak boleh membedakan kasih sayang. Masih belum tepat. Separuh, berarti hadiahnya separuh. Yang betul separuh, hadiahnya separuh. Ada yang lain monggo? Atau mau diralat, diperbaiki? Adil. Apa yang dimaksud adil di dalam Islam? Terus apa yang diperbolehkan untuk tidak adil di dalam Islam? Monggo. Ya, bagus.
Jadi adil di dalam Islam itu memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan secara porsinya. Okay. Kemudian yang diperbolehkan untuk tidak adil adalah memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak. Naam, barakallahu fikum. Okay. Insyaallah ini sudah lengkap semua. Mohon maaf manakala dalam penyampaian kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Mohon kiranya dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wa asyhadu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.